Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Hotel Jinlei, bab 1296 sampai bab 1300. Pada saat itu, Yang Chang seharusnya memiliki beberapa ide, tetapi dia tidak memberitahu Ye Chong. Ye Chong tidak mempedulikannya saat itu, sepertinya pasti ada misteri pada saat itu. Jadi, Ye Chong juga mengikuti teladan Yang Chang, melantunkan kata Jinlei terus-menerus di mulutnya. Namun, setelah membaca untuk waktu yang lama, dia tidak memikirkan apapun. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba mendapat inspirasi, mengingat Yang Chang masih menggunakan teh untuk menulis kata Jinlei di atas meja. Dalam benak Ye Chong, kata Jinlei muncul dalam sekejap. Beberapa detik kemudian, itu seperti petir dari biru meledak di benak Ye Chong. Mengingatkan pada tampilan atas dari dua jalan utama di desa Sanghe, Ye Chong langsung mengerti. Jadi begitu, misteri Jinlei Hotel sebenarnya ada di sini. Benar saja, langsung dari tikungan, caranya sederhana. Ye Chong menghela nafas dalam hatinya. Sekarang setelah Ye Chong mengetahuinya, dia juga mengemasi barang-barangnya, lalu meninggalkan Hotel Tongfu. Saat ini, malam sudah larut, dan cahaya bulan yang dingin menyinari jalan kecil di desa Sanghe. Pada siang hari, banyak orang yang datang dan pergi di dua jalan utama ini. Tetapi pada malam hari, tidak ada orang yang tersisa, dan semuanya sunyi. Sesekali, dari pekarangan yang jauh, akan ada beberapa anjing menggonggong. Setiap rumah tangga di desa sekitar telah mematikan lampu dan pergi tidur saat ini. Hanya kompleks keluarga Wang di kejauhan yang masih terang benderang. Memanfaatkan penutup malam, Ye Chong diam-diam berjalan menuju kompleks keluarga Wang di sepanjang jalan. Meski sepertinya tidak ada orang di kedua jalan tersebut, tapi Ye Chong tahu bahwa ada banyak pemburu yang mengintai di sini. Pemburu, dalam beberapa hari ini, untuk mendapatkan flame jade, mereka pasti akan bekerja tanpa lelah. Apalagi saat ini orang-orang yang muncul pasti sangat curiga, sehingga para pemburu ini justru mengintai di kegelapan untuk melihat siapa yang akan muncul di malam hari. Namun, dengan kemampuan Ye Chong, masih sangat mudah untuk lolos dari kejaran orang-orang tersebut. 10 menit kemudian, Ye Chong tiba di dekat kompleks keluarga Wang. Nyatanya, Ye Chong sudah memecahkan rahasia Hotel Jinlei saat ini. Rahasia Hotel Jinlei sebenarnya sangat sederhana, hanya dengan kata-kata. Kata emas Hotel Jinlei jelas merupakan tulang herring. Ini sesuai dengan dua jalan berbentuk herringbone di desa Sanghe. Di bawah karakter emas Jinlei, ada karakter raja dengan 2 titik ditambahkan. Kata Wang hanya mengacu pada halaman keluarga Wang yang terletak di bawah jalan herringbone di desa Sanghe. Karena itu, lokasi Hotel Jinlei pasti berada di sekitar kompleks keluarga Wang. Setelah itu, Ye Chong berjalan mengelilingi kompleks keluarga Wang, dan segera menemukan misterinya. Halaman keluarga kerajaan ini diperbaiki dengan baik dan persegi, dengan tembok tinggi. Ketika Ye Chong datang ke kompleks keluarga Wang, dikelilingi oleh tembok di belakang, dia menemukan bahwa tembok di sini berbeda dari 3 sisi lainnya. Itu awalnya adalah dinding yang terbuat dari batu biru, dengan 2 garis miring merah yang berbeda digambar di latar belakang biru. Tak satu pun dari 3 dinding lainnya, orang biasa akan berpikir bahwa ini hanyalah hiasan. Termasuk Ye Chong, saat pertama kali melihatnya, dia juga mengira itu adalah hiasan. Namun, melihat sekarang, itu memiliki rasa yang berbeda. Garis miring merah, 1 kiri dan 1 kanan, sesuai dengan 2 titik di bawah kata emas. Sejauh ini, seluruh kata emas telah dicocokkan. Ye Chong melihat ketiga pintu belakang di tengah tembok. Ada 3 pintu belakang yang berdampingan, semuanya terkunci,
tampak bobrok, berkarat, tertutup debu dan sarang laba-laba, sepertinya sudah lama tidak digunakan. Biasanya, ketika orang lewat, tidak mencolok di sini. Tapi Ye Chong tahu bahwa kuncinya terletak pada 3 pintu ini. Di pintu masuk 3 pintu belakang, masing-masing memiliki pijakan selebar 1 meter dan tinggi sekitar 3 cm. Di bawah sinar bulan yang dingin, terlihat bahwa batu loncatan terbuat dari marmer, sangat tua, beberapa tempat telah dipoles halus, dan masih ada beberapa retakan. Pola yang berbeda terukir di setiap batu loncatan. Di batu loncatan pertama, terukir naga. Di batu loncatan kedua, terukir simbol berbentuk tian. Pada pijakan ketiga, terdapat ukiran pola harimau. Adapun kata Lei di Hotel Jin Lei, ada hujan di atas dan ladang di bawah. Jelas, agensi berada di batu loncatan kedua ini. Ye Chong menginjak pola berbentuk salib, tetapi tidak menemukan mekanisme apapun. Pintu belakang kedua yang sesuai juga tertutup rapat. Pada saat ini, Ye Chong tiba-tiba teringat bahwa kata Lei tertutup hujan, artinya sangat jelas sehingga dia meminta dirinya sendiri untuk menyirami kata guntur. Ye Chong mengutuk diam-diam, dia sangat bodoh. Memikirkan hal ini, Ye Chong melihat sekeliling, tetapi daerah sekitarnya sepi dan ditumbuhi rumput liar, di mana dia bisa menemukan air. Ketika dia pergi, dia tidak membawa air. Pada saat ini, Ye Chong menyentuh hidungnya, sepertinya ini satu-satunya cara untuk melakukannya. Beberapa detik kemudian, terdengar suara gemerincing. Kemudian, Ye Chong menggelengkan kepalanya dan menyingkirkan alat-alat itu. Segera setelah itu, saya mendengar suara retak dalam kegelapan, yang sepertinya adalah suara rantai besi. Selang beberapa lama, pintu belakang kedua di depannya, pintu besi kecil yang sepertinya sudah berkarat, ternyata sudah retak. Sebuah kepala menyembul dari dalam, itu adalah seorang pemuda dengan mulut besar. Dia melirik Ye Chong, lalu ke batu loncatan, menunjukkan ekspresi yang sangat jijik. Kemudian, dia berkata kepada Ye Chong, "Selamat datang di Hotel Jin Lei, silakan masuk." Setelah berbicara, pemuda bermulut besar itu melangkah mundur untuk memberi ruang. Ye Chong sangat gembira, sepertinya dia akhirnya menemukan Hotel Jin Lei seperti yang dia harapkan. Ye Chong tidak ragu, dan berjalan langsung ke pintu kecil. Di belakang pintu ada lorong yang gelap gulita. Setelah Ye Chong masuk ke lorong, pemuda bermulut besar menutup pintu kecil di belakangnya. Kemudian, pemuda bermulut besar itu memegang lampu dan memimpin jalan di lorong yang gelap. "Tuan, tolong ikut saya." Keduanya berjalan maju. Sambil memimpin, pemuda bermulut besar itu berkata, "Tuan, selamat telah menemukan Hotel Jin Lei. Saya pelayan di hotel, dan nama saya San Zuiba." "Bukan Fan Zui, ini San Zui," kata San Zui. Dia sepertinya sangat memperhatikan pengucapan kedua kata tersebut. Setelah berjalan selama setengah menit, keduanya mencapai ujung lorong. Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa dia datang ke lobi hotel yang indah. Ternyata Hotel Jin Lei dibangun di bawah tanah. Sebagai perhentian pertama istana Fan Xiang untuk menerima murid, Hotel Jin Lei ini dianggap sangat mewah. Di lobi hotel, terdapat beberapa lampu kristal yang tergantung, dan berbagai relief terukir di dinding sekitarnya. Meja dan peralatan makan mewah, di bawah iluminasi lampu, memantulkan cahaya yang gemilang dan gemilang. Di aula, ada beberapa orang yang duduk saat ini sedang makan. Begitu dia tiba di aula, mulut ketiga meminta batu giok api Ye Chong dan materi pendaftarannya. San Zui melihat giok api terlebih dahulu, dan setelah memastikan bahwa itu asli, dia mengembalikannya ke Ye Chong. Kemudian, San Zui membaca dengan lantang, orang ke-17 yang memasuki Hotel Jin Lei, Ye Chong dari Beijiang. Suara San Zui sangat keras sehingga semua orang di lobi hotel dapat mendengarnya. Saat ini,
Seseorang turun dari lantai 2, yang tampak tampan dan berpakaian putih. Itu adalah Yang Chang. Ketika Yang Chang melihat Ye Chong, dia pertama kali menunjukkan sedikit keterkejutan. Kemudian, dia menyembunyikan keterkejutannya dengan senyum yang sangat antusias. Hahaha, bagus sekali, Kakak Ye. Kamu di sini, aku tahu kamu bisa melakukannya, Yang Chang segera menyapanya. Tentu saja, Kakak Ye benar-benar mampu. Ye Chong menatap munafik Yang Chang tersenyum, sedikit mengangguk. Kakak Ye, maafkan aku, Yang Chang menjelaskan. Sebenarnya, awalnya, aku hanya memikirkannya sedikit. Awalnya, aku datang ke sini untuk mencoba keberuntunganku. Jika aku berhasil, aku akan kembali dan memberitahumu. Dia berhenti, dan melanjutkan. Tapi aku tidak menyangka bahwa setelah aku masuk, aku tidak akan diizinkan keluar, jadi aku tidak punya kesempatan untuk memberitahumu, Ye. Chong mengangguk sambil tersenyum, dan tidak menunjuk Yang Chang. Jika benar seperti yang dikatakan Yang Chang, dia di sini hanya untuk mencoba. Lalu mengapa dia pergi dengan barang bawaannya? Jelas, Yang Chang ini telah memutuskan, dan dia tidak ingin memberitahu Ye Chong dan meninggalkan Ye Chong. Tapi Ye Chong tidak peduli. Jian bertukar kata dengan Yang Chang, dan dia mengikuti San Zui ke bawah. Hotel Jinlei ini dibangun di bawah tanah, yang merupakan kebalikan dari tata letak hotel normal. Ruang bawah tanah pertama adalah restoran, dan ruang bawah tanah kedua adalah ruang tamu. Setelah itu, San Zui membawa Ye Chong ke kamar tamu yang sudah disiapkan. Setelah memasuki kamar tamu, Ye Chong menemukan bahwa kamar tamu di sini juga sangat mewah. Tempat tidur Simons yang cukup besar untuk 5 orang berbaring, dan bak mandi marmer yang mewah. Bahkan ada beberapa barang antik, kaligrafi dan lukisan dari 10 tahun yang lalu tergantung di dinding. Ada juga berbagai peralatan listrik modern, TV, proyektor, dan sebagainya. Bahkan ada dapur di sini, dengan segala macam peralatan dapur tersedia untuk memasak. Apalagi meski seluruh hotel berada di bawah tanah, terdapat danau buatan di luar jendela yang sangat indah. Saat Ye Chong melihat sekeliling, San Zui menyeret sebuah koper. Di dalam koper terdapat berbagai macam perlengkapan mandi dan pakaian bersih. San Zui berkata, "Tuan, ini disediakan oleh toko ini, selama masa ujian. Kamar dan pondokan Anda di toko ini semuanya gratis. Jika Anda membutuhkan yang lain, beritahu saya." Setelah selesai berbicara, San Zui pergi. Ye Chong melirik isi koper, yang semuanya adalah merek-merek mewah dari merek-merek besar. Hotel Jinlei ini memang sangat mewah. Sekarang, sejak dia menemukan Hotel Jinlei, Ye Chong bisa bernapas lega untuk saat ini. Dia berbaring di tempat tidur, berpikir bahwa dia mungkin akan menghadapi lebih banyak kesulitan lain kali. Ye Chong adalah orang ke-17 yang tiba di Hotel Jinlei, dan tinggal 3 hari lagi. Meskipun, ada sekitar 50 batu giok api di luar. Namun, tampaknya tidak akan ada lebih dari 20 orang yang dapat melewati level pertama dan memasuki Hotel Jinlei. Selama 3 hari berikutnya, Ye Chong tinggal di Hotel Jinlei. Masih ada 3 hari sebelum level pertama berakhir, jadi Ye Chong bebas di sini dan tidak ada hubungannya. Layanan Jinlei Hotel juga sangat bijaksana. Ye Chong bersembunyi di kamarnya, sesekali menonton film, dan ada peralatan fitness dan berbagai makanan ringan di dalam kamar. Bahkan Hotel Jinlei dengan serius menyiapkan beberapa pil untuk dibudidayakan untuk setiap kontestan. Meskipun, kualitas ramuan ini sangat rendah di mata Ye Chong. Namun, bagi kebanyakan orang, ramuan ini sangat berharga. Dari sini terlihat bahwa istana Fenxiang ini memang keluarga besar, dan hanya kontestan yang masuk ke Hotel Jinlei yang mendapat perlakuan sebaik itu. Hanya ramuan ini saja yang layak untuk perjalanan. Bahkan Ye Chong tidak bisa menahan kerinduan, perlakuan seperti apa jadinya jika dia benar-benar memasuki istana Fenxiang.
Pantas saja ada begitu banyak master tak tertandingi yang berbondong-bondong ke tempat ini. Dalam 2 hari terakhir, Yang Chang datang untuk mencari Ye Chong 2 kali. Namun, sikap Ye Chong selalu suam-suam kuku, jadi Yang Chang berhenti datang. Sehari kemudian, pria gendut itu juga ditemukan di sini. Yang Chang juga mengatakan hal yang sama kepada Fatih, dan kemudian terlibat lagi dengan Fatih. Dalam beberapa hari terakhir, Ye Chong telah melihat kontestan lain satu demi satu. Dia adalah orang ke-17 yang tiba di sini, dan sebelum dia, sudah ada 16 orang. Ye Chong memperhatikan seorang gadis berusia sekitar 18 atau 9 tahun, tidak tinggi tetapi sangat imut. Wajah bayi yang lucu itu selalu tersenyum pada semua orang, terlihat tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Gadis ini biasanya suka memakai gaun merah, dan ada lonceng di pergelangan tangannya. Ketika dia menjabat tangannya akan mengeluarkan suara gemerincing yang renyah. Jadi, namanya Little Bell, lonceng kecil ini tidak sepolos kelihatannya. Ye Chong tahu bahwa suara lonceng kecil itu adalah wanita yang memancing 2 gelombang pemburu untuk bertarung satu sama lain di gang hari itu. Kurang dari sehari setelah pria gendut itu datang, dia mulai bertengkar lagi dengan kepala koki di sini. Tapi kali ini bukan karena makanan yang dibuat oleh kepala koki tidak enak, tapi karena makanan yang dibuat oleh kepala koki sangat enak. Pria gendut ini justru menyelinap ke kamar kepala koki dan mencuri resep leluhur sang koki. Nama koki itu adalah Mulut Besar, dan kultivasinya sangat tinggi. Meskipun dia seorang juru masak, tingkat kultivasinya sebanding dengan pria gendut itu. Malam itu, saat semua orang sedang makan di aula, Fatih dan Big Mouth mengejar ke aula depan, satu di belakang yang lain. Mulut Besar memegang sendok besi di tangannya, dan berteriak terengah-engah, berhenti. Wajah pria gendut itu juga merah karena kelelahan, dan dia tersentak, aku tidak akan berhenti. Serahkan, di mana menurutmu ini? Berani mencuri resep Laosu, serahkan. Teriak Big Mouth. Pria gemuk itu berkata dengan bangga, saya suka mengumpulkan resep dari seluruh dunia. Jika saya memilikinya, itu milik saya, bagaimana? Mulut Besar itu berteriak, 2 mulut, 3 mulut, tangkap pria gendut ini. 2 mulut, mulut ketiga adalah saudara dari Mulut Besar. Mulut ketiga adalah pelayan hotel, dan mulut kedua adalah satpam hotel. Big Mouth memberi perintah, dan 3 orang pergi untuk menangkap Fatih dari 3 arah. Meski pria gendut itu gemuk, dia juga sangat fleksibel, berguling-guling di restoran seperti bola yang fleksibel. Untuk sesaat, mereka berempat saling mengejar di restoran, yang sangat lucu, dan semua orang yang menonton tertawa. Little Bell bahkan bertepuk tangan dan berteriak, menyenangkan, 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 2 mulut, cepat tangkap pria gendut itu. Kedua mulut ini telah lama terpesona oleh Bell kecil. Dia memar dan bengkak oleh lonceng kecil itu, tetapi dia tetap mematuhi lonceng kecil itu. Saat ini, Erzuku mendengar bahwa dewinya, lonceng kecil, memberi perintah. Dengan kegembiraan di wajahnya, dia memutuskan untuk pamer. Jadi Erzui mengerahkan seluruh kekuatannya dan bergegas maju. Pria gendut itu bahkan lebih gesit, dan ketika dia berbalik, dia menghindari mulut kedua. Mulut kedua kosong, seekor anjing tersedak kotoran, dan jatuh ke tanah. Melihat adegan ini, semua orang tertawa lagi. Lingdang kecil juga bertepuk tangan di pahanya, tertawa dan berkata, menyenangkan, menyenangkan, menyenangkan. Saat kerumunan sedang bertarung bersama, tiba-tiba sesosok melintas. Kemudian, seorang lelaki tua melangkah ke samping dan berhenti di depan restoran. Cukup, berhenti main-main, kata pria tua itu. Mulut besar, mulut kedua, mulut ketiga. Ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka segera berhenti dan berdiri dengan hormat di belakang lelaki tua itu. Tuan Wu, Anda di sini,
ketiganya saling menyapa. Pria tua yang dikenal sebagai Tuan Wu itu mengangguk. Pada saat ini, melihat mereka bertiga berhenti mengejar, lelaki gendut itu tersenyum, "Bagaimana? Kalian bertiga, tidakkah kalian berhenti mengejar?" Dia menepuk perutnya dan melanjutkan, "Kalau begitu, resep ini, di masa depan itu milik saya, ketika Anda dapat mengejar saya, kapan saya akan mengembalikannya kepada Anda?" Di akhir pidato pria gendut itu, dia tiba-tiba berhenti. Dia dengan cepat menyentuh sakunya. "Di mana buku masaknya?" Saat ini, Master Wu mengangkat buku masak dan menyerahkannya kepada Dazui. Entah kapan, Tuan Wu ini benar-benar mengambil kembali resepnya dari si gendut. Semua orang terkejut, mereka dengan jelas melihat bahwa Tuan Wu sepertinya tidak datang ke sisi Fatih ketika dia baru saja masuk. Bagaimana dia mendapatkan buku ini? Pria gendut itu juga panik. Seniman bela diri ahli ini dapat mengambil resep dari sakunya. Jika Tuan Wu ingin membunuhnya sekarang, Fatih mungkin sudah mati saat ini. Memikirkan hal ini, Fatih menahan diri sedikit, duduk di sebelah Yang Chang, dan berhenti berbicara. Kemudian, Master Wu berkata, "Semuanya, ujian pertama Hotel Jinlei telah selesai. Selamat, Anda telah lulus ujian pertama dan berhasil memasuki Hotel Jinlei." Semua orang bersorak. Ye Chong melihatnya, dan tentu saja, seperti yang dia duga, ada lebih dari 50 batu giok api, tetapi hanya 19 orang yang akhirnya bisa memasuki Hotel Jinlei. Master Wu melanjutkan, "Selanjutnya, 20 tamu terhormat kita akan memasuki penilaian putaran kedua." Semua orang sangat terkejut dan menggelengkan kepala dari satu sisi ke sisi lain. Di aula ini, selain Master Wu, mulut besar, mulut kedua, dan mulut ketiga, hanya ada 19 orang, dari mana datangnya 20 orang? Mungkinkah Tuan Wu sudah tua dan terpesona? Pada saat ini, Tuan Wu juga melihat keraguan semua orang, dan berkata sambil tersenyum, "9 ular. Bukankah kamu akan muncul dan bertemu semua orang?" kata Tuan Wu sambil melihat ke sebuah kamar pribadi kecil di aula. Pintu kamar pribadi ini terbuka, namun lampu di dalamnya tidak dinyalakan, sehingga keadaan di dalamnya tidak terlihat jelas. Tapi samar-samar semua orang merasa bahwa sepertinya ada seseorang yang duduk dalam bayang-bayang. Jelas, orang ini tidak ingin diperhatikan oleh semua orang, dan dia menyembunyikannya sangat dalam. Selain itu, kultivasi 9 ular juga sangat tinggi, setidaknya melebihi Ye Chong, karena Ye Chong tidak menemukan orang ini sekarang. Ketika Ye Chong ingin menggunakan fungsi penglihatan malam dari mata Dewa Naga, dia menemukan bahwa pihak lain sengaja bersembunyi di sudut ruangan yang buta, dan dia hanya bisa melihat bahwa orang ini memiliki anggota tubuh yang ramping. Nyatanya, semua orang juga diam-diam terkejut. Tidak ada yang menemukan orang bernama 9 ular ini, yang hanya dapat menunjukkan bahwa 9 ular lebih tinggi dari basis kultivasi mereka. Menghadapi pertanyaan Guru Wu, 9 ular tidak berbicara, tetapi tetap diam. Setelah menunggu selama 2 detik, Master Wu terkekeh dan berkata, "Oke, kalau begitu, kita akan mulai mengumumkan tugas tingkat kedua." Setelah itu, San Sui mengangkat sebuah pelat besi. Di pelat besi, ada 20 kit dengan warna berbeda. Master Wu melanjutkan, "Tugas semua orang terletak pada perlengkapan ini. Selanjutnya, silakan datang ke panggung dan pilih perlengkapan." Dikatakan, dari kerumunan, seorang biksu gendut keluar dan berkata, "Ami tidak bisa mengatakannya." Kemudian, dia berjalan mendekat, memilih kit putih paling polos, dan mengembalikannya. Berikutnya adalah orang kedua yang memasuki hotel, Black King Kong. Seorang pria kulit hitam kekar berdiri, seperti namanya, dan berdiri di sana seperti menara besi hitam. Dia mendengus dingin, berjalan mendekat, dan memilih perlengkapan hitam. Kemudian datang tempat ketiga, Poison Arhat, seorang pria yang terlihat sangat kurus dan sedikit sakit berdiri.
Dia berjalan lemas dan terlihat sangat lemah. Namun, menurut Yang Chang, hanya sedikit orang di sini yang berani memprovokasi dia, karena orang ini penuh racun. Jika dia diprovokasi, saya khawatir dia harus berhati-hati dalam makan dan minum dalam hidupnya. Dia mungkin telah meracuni setiap suapan nasi atau air, dan dia bahkan tidak tahu apakah dia dibunuh. Poison Arhat mengambil tas hijau dan duduk kembali. Orang keempat bernama Ma Zuang juga orang yang kuat. Ma Zuang jauh lebih pendek dari Hei Kongang tadi, tapi tubuhnya terlihat lebih kuat dan kekar. Dia berjalan mendekat, mengambil kit kuning, dan mengambilnya kembali. Tempat kelima adalah 9 ular yang bersembunyi di kegelapan. Semua orang melihat ke arah bayangan satu demi satu, berpikir, kali ini, kamu harus muncul. Tanpa diduga, cahaya merah tiba-tiba terbang keluar dari bayang-bayang. Kecepatan Hong Mang sangat cepat, dan dalam sekejap, ia mencapai sisi pelat besi, menggulung kit merah, lalu mundur dalam sekejap, menghilang ke dalam kegelapan. Teknik ini sekali lagi membuat kagum semua orang. Setelah hening sejenak, yang ke-6, ke-7, ke-12 adalah Xiaoling, dan yang ke-14 adalah Yang Chang. Tempat ke-16 adalah seorang pria bernama Blind Man. Semua orang memandangi orang buta itu. Meskipun dia disebut buta, dia tidak benar-benar buta. Terlebih lagi, orang ini terlihat lebih muda dari Ye Chong, hampir seperti anak setengah dewasa. Namun, kekuatan pria buta ini tidak boleh diremehkan. Dia pandai menyerang dengan api. Ketika orang buta itu datang ke pelat besi, kepalanya lebih pendek dari Ma Zuang barusan. San Sui tidak punya pilihan selain menurunkan pelat besi agar orang buta itu bisa meraihnya. Orang buta itu memilih kit biru dan berjalan kembali. Selanjutnya, tempat ke-17 adalah Ye Chong. Ye Chong berjalan mendekat, dan masih ada 3 perlengkapan tersisa di piring. 1 merah muda, 1 abu-abu dan 1 emas. Ye Chong mengambil perlengkapan emas yang terlihat lebih baik, dan kemudian mengembalikannya. Sisanya adalah pria gendut, dan pria besar terakhir. Pria gendut itu mengambil kit merah muda. Setelah itu, Ye Chong membuka perlengkapannya. Ada catatan di dalamnya dengan beberapa kata tertulis di dalamnya, yang merupakan misi kedua Ye Chong. Dalam 3 hari, pergi ke kompleks keluarga Wang dan mencuri stoking Nona Wang. Ketika Ye Chong melihat tugas ini, dia terdiam pada awalnya, dan berpikir, mengapa ada tugas yang begitu buruk? Dia melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya. Yang lain memiliki ekspresi berbeda di wajah mereka setelah menyelesaikan tugas mereka. Saya tidak tahu apakah mereka menerima tugas celaka, seperti Ye Chong karena tugas itu terlalu sulit. Ye Chong merasa bahwa orang yang mengeluarkan misi ini pasti orang tua yang celaka, mungkin master seni bela diri inilah yang melakukannya. Tepat ketika Ye Chong berpikir dengan liar, Master Wu melanjutkan, semuanya, kalian telah menerima tugas yang diberikan, batas waktunya adalah 3 hari. Kalian semua harus pergi ke kompleks keluarga Wang untuk mendapatkan sesuatu. Tetapi saya ingin mengingatkan semua orang bahwa kompleks keluarga Wang ini sangat berbahaya. Semuanya, hati-hati jangan sampai tertangkap oleh pemburu. Kata Big Mouth, oke, kompetisi dimulai besok, semua orang bisa kembali dan beristirahat. Tuan Wu melambaikan tangannya. Pada saat ini, Ma Zuang tiba-tiba berdiri. Semua orang berhenti bersembunyi, berani mengungkapkan semua tugas. Tidak ada yang memperhatikan pria sembrono ini. Ma Zuang tertawa dan berkata, apa yang kamu takutkan? Jika kamu laki-laki, ungkapkan tugasnya. Mari kita bandingkan, kamu pengecut tidak berani mengungkapkannya. Tapi aku, Ma Zuang, berani. Semua orang memandang Ma Zuang dengan tenang, tapi tidak ada yang mengatakan. Mereka semua mengira Ma Zuang terlihat seperti orang bodoh. Meski tidak ada yang berpartisipasi dalam Ma Zuang, mereka semua penasaran dengan misi Ma Zuang. Kemudian, Ma Zuang melihat perlengkapannya dan bergumam, tugasku begitu aneh.
Mengapa, baca saja, siapa yang takut pada siapa? Ma Zuang benar-benar menangkap tipuannya. Saat dia mengatakan itu, Ma Zuang mengeluarkan catatan tugasnya dan membaca, tugas saya adalah pergi ke rumah Wang dan menangkap ayam yang bertelur paling banyak. Yang Chang tampak berpikir. Kemudian, semua orang bubar. Saat Ye Chong hendak kembali, Yang Chang datang bersama Fatih. Kakak Ye, tahukah kamu, sebenarnya, kompleks keluarga Wang benar-benar berbahaya. Kudengar ada banyak pemburu di kompleks keluarga Wang, dan mereka semua dilatih secara khusus oleh istana Fenxiang. Mereka kuat, kata Yang Chang dengan menyeringai. Ye Chong mengangguk dan berkata, terima kasih atas pengingatnya, saya mengerti. Kakak Ye, ini adalah kesempatan terakhir bagi para pemburu untuk mendapatkan giok api kita. Jadi mereka pasti akan bertambah buruk. Kita harus berhati-hati, Yang Chang lanjut. Ye Chong mengangkat bahu, tidak menganggapnya serius. Dan Yang Chang sepertinya tidak peduli dengan sikap Ye Chong. Dia melanjutkan, kakak Ye, kenapa kita tidak bersatu? Mari berbagi misi, dan ketika kita memasuki kompleks keluarga Wang, kita juga bisa saling membantu, jadi peluang menang lebih besar. Bagaimana? Yang Chang tampaknya penuh ketulusan, tetapi Ye Chong tahu bahwa Yang Chang tidak memiliki niat baik. Ye Chong menggelengkan kepalanya dengan dingin dan berkata, tidak perlu. Lalu dia berbalik dan pergi. Pria gendut itu mendengus dingin. Potong. Anak ini benar-benar bisa berpura-pura, kakak Yang, abaikan dia. Yang Chang hanya melirik punggung Ye Chong, dan tidak banyak bicara. Kemudian dia memandang pria gendut itu, kakak gendut, ayo bertukar informasi. Pria gendut itu mengira dia sedang memeluk pahanya, dan dia tidak bisa lebih bahagia. Dia pertama kali berkata, tugas saya adalah menghilangkan ke-36 manik-manik magnet dari kursi pijat wanita tua dari keluarga Wang. Yang Chang juga berkata, tugas saya adalah menghilangkan jelaga yang dimiliki oleh wanita tua dari keluarga Wang menggunakan ambil tong itu. Pada saat ini, Ye Chong berjalan jauh, namun, dengan pendengarannya yang sensitif, dia juga mendengar percakapan antara Fatih dan Yang Chang. Ye Chong Sin berkata, meskipun kedua tugas ini tampak aneh, mereka lebih baik daripada mencuri stoking anak perempuan. Faktanya, tugas sebenarnya Yang Chang adalah memberikan botol tembakau heksagonal kepada wanita tua Wang family. Ambil kembali, dia tidak mengatakan yang sebenarnya kepada pria gendut itu. Namun, pria gendut itu sangat yakin pada Yang Chang. Ye Chong tidak peduli untuk memperhatikan mereka berdua, jadi dia berbalik dan naik ke atas. Keesokan paginya, Ye Chong dan yang lainnya mengikuti San Zui melalui jalan rahasia ke hutan di belakang kompleks keluarga Wang. San Zui memberitahu semua orang, semuanya, mulai sekarang, ada 3 hari, dan saat ini 3 hari kemudian, harap kembali ke sini tepat waktu. Kemudian, San Zui berbalik dan kembali melalui jalan rahasia. Mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi berpasangan dan bertiga, dan segera bubar, masing-masing berjalan menuju kompleks keluarga Wang. Kompleks keluarga Wang dijaga ketat, biasanya jika ingin menyelinap ke dalam kompleks keluarga Wang memang harus melalui banyak liku-liku. Namun, 3 hari ini bertepatan dengan pembukaan kompleks keluarga Wang. Ini adalah kebiasaan yang diturunkan dari desa Sanghe. Keluarga besar akan mengadakan aula 3 hari dan menyanyikan drama besar di halaman. Meski tidak ada yang bisa masuk sembarangan, tapi bagaimanapun juga, beberapa tamu dari desa Sanghe akan diundang. Para tamu datang dan pergi, memberi banyak kontestan kesempatan. Para master ini, masing-masing menunjukkan kekuatan supernatural mereka, memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelinap ke dalam kompleks keluarga Wang. Di antara para tamu ada seorang pengusaha bernama Bos Zhang. Ye Chong menyamar sebagai rombongan wanita Bos Zhang, dan akan mengikuti Bos Zhang dan menyelinap ke kompleks Wang. Mempertimbangkan misinya, akan lebih mudah bagi seorang pria untuk menyamar sebagai seorang wanita.
Setelah itu, Ye Chong mengikuti Bos Zhang ke kompleks keluarga Wang. Ye Chong memegang sekotak hadiah di masing-masing tangan. Di gerbang kompleks keluarga Wang, pengurus rumah tangga keluarga Wang sedang menulis tagihan merah di sana. Di sisi kiri dan kanan pintu berdiri seorang pemburu yang serius. Seperti yang dikatakan Yang Chang sebelumnya, para pemburu di kompleks keluarga Wang ini semuanya dilatih secara khusus oleh Istana Fenxiang, dan masing-masing adalah master. Pemburu ini hampir sama kultivasinya dengan Ye Chong. Ye Chong masih bisa menangani 1 atau 2 pemburu. Tetapi jika ada beberapa pemburu lagi, bahkan Ye Chong akan sulit untuk dihadapi. Oleh karena itu, tidak satu pun dari mereka yang mengikuti kompetisi tersebut siap untuk menerobos. Ye Chong menyembunyikan kemiripannya, dan mengikuti Bos Zhang dengan mulus ke dalam kompleks keluarga Wang. Tembok di luar kompleks keluarga Wang setinggi 3 meter, yang menghalangi pandangan orang luar. Saat ini, setelah memasuki halaman-halaman keluarga Wang, diketahui bahwa halaman keluarga Wang benar-benar megah. Ini seperti mengejar taman besar. Setelah masuk gerbang, ada jalan utama Bluestone dulu. Di ujung jalan utama, ada ruang tamu dulu. Di belakang ruang tamu ada alun-alun besar. Pada saat ini, sebuah panggung sedang didirikan di alun-alun, dan drama yang hidup dinyanyikan di atasnya. Pesta aula keluarga Wang sangat meriah, dan panggungnya 2 kali lebih besar dari biasanya. Di belakang alun-alun adalah deretan kamar tamu. Lebih jauh ke belakang, ada beberapa halaman terpisah, tempat tinggal keluarga angkat. Orang tua dari keluarga Wang ini sebenarnya memiliki 3 selir. Ye Chong tidak pernah berpikir bahwa hal seperti itu akan ada dalam masyarakat modern yang beradab. Tampaknya dunia di dalam Wang Jiaji benar-benar berbeda dengan dunia luar. Ye Chong mengikuti Bos Zhang melalui ruang tamu dan sampai di alun-alun besar. Di platform tinggi merah di depan alun-alun besar, beberapa orang berkicau dan bernyanyi. Pertunjukan kuno ini tampaknya sangat populer di desa Shanghai. Di bawah platform tinggi, ada beberapa orang yang menonton pertunjukan dengan penuh minat. Setiap tempat yang indah, mereka akan bertepuk tangan. Di barisan depan, di kursi tengah, duduk seorang pria mengenakan rompi jas hitam tang. Dia agak gemuk, dia adalah tetua dari keluarga Wang, Wang Fugui. Di sebelahnya, duduklah istri, selir, dan lainnya secara bergiliran. Di belakang mereka adalah para tamu yang datang ke halaman keluarga Wang. Bos Zhang pergi untuk menyapa Wang Fugui, lalu mencari tempat duduk, dan mulai menonton pertunjukan dengan senang hati. Ye Chong adalah seorang pelayan, jadi dia hanya bisa berdiri di belakang dan menonton. Pada saat ini, Ye Chong melihat seorang gadis yang lebih muda, berusia sekitar 20 tahun, dengan ciri-ciri halus. Dia duduk di sana dengan tidak sabar, jelas. Ini adalah target Ye Chong, Nona Wang. Ye Chong memandangi kaki Nona Wang, yang putih dan lurus, tetapi tidak memakai stoking. Ye Chong berpikir sejenak, sepertinya dia hanya bisa berbalik dan mengikuti Nona Wang, kembali ke kamar tidurnya, untuk menemukan pasangan secara diam-diam. Setelah itu, Ye Chong melihat sekeliling. Dia menemukan bahwa sudah ada banyak kontestan, seperti dia, yang ikut campur. Karena pembukaan rapat, keluarga Wang untuk sementara merekrut banyak tukang. Pria gendut itu kini mengenakan pakaian buruh, berdiri di dapur belakang sambil tersenyum. Dan lonceng kecil itu, yang saat ini berpakaian sangat centil, sedang duduk di sebelah seorang pria paruh baya yang gemuk. Keduanya berperilaku intim. Jelas, Little Bell menjadi Xiaomi, pria paruh baya di beberapa titik. Pria paruh baya itu juga tamu yang diundang oleh keluarga Wang, dan dia masih bertanya-tanya mengapa dia begitu beruntung. Tiba-tiba, seorang wanita cantik melemparkan dirinya ke dalam pelukannya. Ada juga King Kong yang berpakaian seperti peramal. Dia memegang tanda di tangannya, dengan kata-kata seperti, dilarang.
tidak ada uang yang ditulis dalam warna hitam dan putih di atas kain putih. Dia awalnya berkulit gelap, tapi dengan pakaian ini, dia benar-benar terlihat seperti orang luar. Yang paling mengejutkan Ye Chong adalah Yang Chang dengan terang-terangan duduk di kursi tamu saat ini. Apalagi posisinya sangat tinggi, dan dia jelas menjadi tamu terhormat keluarga Wang. Ye Chong terhibur, dan dia tidak tahu metode apa yang digunakan Yang Chang. Ye Chong mencari-cari, dan tiba-tiba teringat pada 9 ular yang misterius. Saya tidak tahu apakah dia telah menyelinap masuk sekarang. Saat Ye Chong berpikir dengan liar, nona muda dari keluarga Wang berdiri. Rupanya, nona muda dari keluarga Wang tidak tertarik dengan drama semacam ini. Oleh karena itu, keluarga nona Wang bersiap untuk berangkat lebih awal. Ketika Ye Chong melihat nona Wang berdiri dan berjalan keluar, dia juga diam-diam mengikuti. Setelah berjalan keluar dari alun-alun utama, Ye Chong berjalan menuju halaman belakang bersama nona Wang. Mereka berdua berjalan kembali di sepanjang jalan yang berliku, satu di belakang yang lain. Ada bunga dan tumbuhan di kedua sisi jalan, yang sangat anggun. Namun di jalan, Anda bisa melihat banyak pemburu berkeliaran. Mata para pemburu ini semuanya merah. Jelas ini adalah kesempatan terakhir mereka untuk mendapatkan Flame Jade. Jadi mereka menjadi lebih serius satu persatu. Jika Ye Chong bergerak maju dengan cara yang licik, dia mungkin akan terlihat oleh para pemburu serius ini dalam jarak dekat. Sederhananya, Ye Chong dengan terang-terangan mengikuti di belakang keluarga nona Wang. Karena yang dikenakan Ye Chong sekarang adalah pakaian yang dikenakan oleh para pelayan. Di seluruh desa Shanghai, semua pengasuh dan pelayan mengenakan kostum pelayan yang serupa. Karena itu, dia sekarang berpura-pura menjadi pelayan keluarga Wang, tapi tidak ada yang tahu. Namun, masih ada seorang pemburu yang berhati-hati yang menemukan Ye Chong. "Berhenti, apa yang kamu lakukan?" Ye Chong menjawab, Aku bekerja di sini." "Kentut, aku sudah melihat semua orang di kompleks keluarga Wang. Tapi aku belum pernah melihatmu sama sekali. Untuk apa ini?" Kata si pemburu. Ye Chong menjawab, "Saya baru di sini, dan saya di sini untuk melayani wanita tertua." Pada saat ini, wanita tertua dari keluarga Wang berbalik dan memperhatikan situasi di sini. Setelah mendengar kata-kata Ye Chong, dia tidak terlalu ragu, berpikir bahwa ayahnya yang mengiriminya seorang pelayan baru. "Apakah kamu baru di sini?" "Benar. Siang, gadis yang sudah mati itu, aku sudah menyuruhnya keluar." Nona Wang berkata, "Ikut aku." Ye Chong bergegas. Keluarga nona Wang sudah berbicara, dan para pemburu itu tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan pergi satu demi satu. Ye Chong menyusul nona Wang, dan berkata dengan suara tajam, "Nona, saya baru di sini. Apakah Anda punya pesanan?" Nona Wang berkata, "Ikut saya, dan cuci pakaian saya." Ye Chongsin berkata, "Apakah ada barang bagus seperti itu? Mungkin ada stoking nona Wang di dalamnya." Kemudian, dia mengikuti nona Wang ke ruang cuci. Namun, yang membuat Ye Chong kecewa, pakaian lama nona Wang tidak berisi stockingnya. Sebaliknya, ada beberapa potong pakaian dalam yang membuat wajah Ye Chong memerah. Untungnya dia menyamar, jadi dia tidak tahu. Wanita tertua dari keluarga Wang berkata, "Saya sudah membersihkan semuanya. Jika Anda tidak bisa membersihkannya, mari kita lihat bagaimana saya menangani Anda." Ye Chong mengangguk. Kemudian nona Wang pergi sendirian. Ye Chong menyaksikan keluarga nona Wang pergi. Karena tidak ada yang dia inginkan di sini, dia akan mengikuti nona Wang dan mencarinya di kamarnya. Ketika Ye Chong hendak keluar, tiba-tiba seorang gadis yang berpakaian mirip dengan Ye Chong menerobos masuk. Gadis itu berkulit gelap dan tampak kotor. Begitu gadis itu masuk, dia mencium bau busuk di tubuhnya. Ye Chong tidak bisa membantu tetapi melihat lagi. Ternyata tubuh gadis itu tertutup genangan air limbah.
Gadis ini adalah pelayan sebenarnya dari halaman keluarga Wang. Pelayan yang bertanggung jawab untuk merawat wanita tertua, dan statusnya mirip dengan pelayan di zaman kuno. "Siapa kamu?" gadis itu tiba-tiba bertanya ketika dia melihat Ye Chong. Ye Chong berkata, "Aku baru di sini." Gadis itu mengangguk tanpa ragu. Karena aula yang menangkap keluarga Wang dalam 2 hari terakhir kebetulan kekurangan tenaga, dan beberapa pelayan direkrut. Itu normal. Selain itu, teknik penyamaran Ye Chong juga sangat kuat. Dia melukis dirinya sendiri seperti orang biasa pembantu. Tidak ada perbedaan. Ye Chong bertanya, "Siapa kamu?" "Namaku Asiang, dan aku bekerja di sini." "Kamu Asiang?" Ye Chong ingat apa yang dikatakan Nona Wang sebelumnya. Asiang memandang Ye Chong dengan rasa ingin tahu. "Kamu kenal aku?" Ye Chong dengan cepat menjelaskan, ketika aku datang, seseorang menyebutmu. HMPH, mereka pasti mengatakan sesuatu yang buruk." Mulut Asiang cemberut berkata, bersambung.